Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Berjumpa kembali dengan saya dalam pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Oke, kemarin saya dapat video tentang efek samping KB ya. Ada seorang ibu dioperasi kepalanya efek dari pil-pil kontrasepsi ya, KB. Nah, ini mengerikan ya. Sering saya sampaikan berkali-kali, efek KB itu menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanker ya, kanker serviks, kanker otak juga ya, tumor otak, kemudian kanker payudara juga. Nah, semua alat-alat kontrasepsi juga menimbulkan efek samping yang berbahaya. Implan, IUD, spiral. IUD, spiral yang dipasang itu bisa mengakibatkan infeksi kena bakteri ya, tumor, kanker. Implan, pembengkakan kelenjar ya. Itu banyak pasien-pasien saya ya kanker payudara disebabkan dari implan. Kalau masih awal terasa, saya suruh ambil implannya, agak enak payudara ya. Kalau masih bisa ditangani lebih awal, bengkaknya hilang. Tapi kalau sudah menjadi kanker akan sulit ya sahabat ya. Nah, kemarin ada di TikTok itu ibunya memakai KB dalam jangka waktu lama. Walaupun tidak dalam jangka waktu lama pun, resiko-resiko atau efek samping itu nanti ke depannya ada. Kenapa? Kita bahas satu persatu. Yang pakai alat ya, IUD ya, IUD sama spiral ya. Coba kalau itu udah kadaluarsa, karat, bisa karat, aduh ngeri itu ya. Udah bayangin sendirilah sahabat. Akhirnya apa? Infeksi, keputihan berbau, kanker akhirnya. Kemudian pil KB yang tidak bisa haid. Logika saja, setiap bulan kita haid, darah itu dikeluarkan. Nah, ini tidak bisa haid. Bayangin darah yang harusnya dikeluarkan, gak dikeluarkan, kemana darah itu? Akhirnya apa? Menggumpal, bisa miom, bisa kista, bisa tumor, akhirnya menjadi kanker. Yang payudara, saat kita secara normal, kalau kita mau haid, terjadi pembengkakan payudara ya, sesudah haid menggoes kembali. Nah, ini nggak bisa haid selamanya, sehingga bengkak lagi, pelan-pelan, akhirnya bertumpuk jadi kanker. Kemudian suntik jelas ya, suntik yang 3 bulan, yang ini, yang minum pil KB nggak bisa haid, sudah pasti terjadi masalah ya, bukan saja fisik kita, hormon, perubahan hormon dan lain sebagainya. Efek KB ada yang pusing kepala, ada yang jerawat, ada yang kita tidak fokus, kemudian sakit kepala yang terus menerus. Nah, yang berhubungan yang dengan tumor otak, saya rasa kalau kita nggak bisa haid kan pusing, bertumpuk, ditambah obat-obat KB ini, obat-obat KB mengendap di dalam pembuluh-pembuluh darah, sehingga terus membuat bertumpuknya itu, sehingga membuat menjadi benjolan ya. Itu kronologinya. Kemudian apalagi yang kita bahas, bukan saja otak juga terkena dampaknya, jerawat juga, rahim kita juga, semuanya berdampak karena itu berhubungan dengan hormon. Sehatnya wanita itu terletak di hormon, bisa membuat osteoporosis, semuanya, radang sendi dan lain sebagainya. Oke sahabat, KB, saya rasa kita tidak perlu KB. Kalau mau KB pun Allah sudah ngasih petunjuk dengan KB secara alami. Kalau kita tidak mau punya anak, ya jaga ya, dengan KB mandiri, dengan sistem kalender ya, ada kok, bisa kok. Dan ngapain ya kita itu? Anak itu kan rezeki ya, titipan. Kalau Allah menitipkan sesuatu pada kita, kenapa kita harus tolak-tolak? Kenapa kita harus dihentikan? Gak boleh ya seperti itu. Hanya menjalankan program
program yang nggak jelas. Kenapa? Yang ngasih rezeki itu Tuhan, yang ngasih rezeki Allah, bukan pemerintah, bukan kita yang ngasih rezeki. Banyak anak, kalau zaman dulu orang itu prinsipnya banyak anak banyak rezeki, betul, ada aja rezeki. Coba kita pikir, banyak di sekitar kita, suaminya nggak kerja, anaknya banyak, rumah ngontrak, tapi bisa aja makan, betul nggak? Karena apa? Allah yang ngasih rezeki. Kita tidak perlu di stop, tidak perlu diatur punya anak, tidak perlu apalagi pakai KB, biarkan semuanya kita jalani dengan secara alami. Ya, itulah kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, melakukan hal-hal seperti ini hanya sebagai penelitian, sebagai kelinci percobaan. Nah, ini akibatnya, ya. Jangan mau kita dijadikan kelinci percobaan, ya. Sehatnya tubuh kita tergantung diri sendiri, bukan tergantung obat, bukan tergantung apapun. Oke, sahabat, selayaknya kita hindarin saja karena resikonya ya kanker, resikonya kanker. Oke, jadi kita sudah banyak pelajaran yang kita ambil. Banyak sekali ya di TikTok yang mereka berbagi pengalaman seperti itu, selayaknya kita ambil sebagai pembelajaran agar kita tidak seperti itu. Oke, silakan kalau mau yang KB mandiri itu lebih bagus, lebih sehat. Nah, kanker, kalau kita sudah terkena kanker akan sulit kita obatin. Oke sahabat, jadi seperti itu, makanya selalu saya bilang salah satu penyebab kanker adalah pil atau KB, ya, pil KB apapun, mau implan, mau IUD, mau spiral, semuanya berisiko tinggi. Sebaiknya kita hindarin saja. Oke sahabat, sampai di sini saja. Semoga menambah ilmu, ya, pemahaman kita terhadap kontrasepsi. Kita jalani dengan sehat, dengan yang alami. Semoga yang sakit disembuhkan, yang sehat tetap jaga pola hidup kita, pola makan kita. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan yang baru subscribe-nya ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.